106.1 Jeronimo Durrell, Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca Muda Jogja. Hai, apa kabar Kaca Muda? Sehat? Mudah-mudahan Kaca Muda Jogja dalam kondisi sehat, bahagia, seneng, terus dalam kondisi yang sepositif mungkin, supaya nanti kalau dengerin Sasi Soma juga semuanya informasi, ilmu itu bisa terserap dengan baik nih Kaca Muda Jogja. Karena kalau di hari Jumat emang waktunya kita buat update informasi ilmu agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam nih Kaca Muda. Memang Jeronimo selalu ada di hari Jumat Sasi Somanya, jadi siap-siap buat dengerin ya. Ella nggak sendirian nih Kaca Muda Jogja, ini barengan sama Pak Ustadz tentunya dan juga temennya. Kayak ada Bapak Haji Pamungkas. Bapak Pamungkas, Haji Pamungkas, Haji Pamungkas Eka Prasetya SEMSI. Wah, panjang ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella, Mas Pamungkas, dan hari ini saya pakai putih-putih, ya, menyesuaikan temanya, karena temanya adalah akselerasi ke tanah suci, gitu kan. Kalau bicara putih-putih kan identik dengan haji, gitu kan. Nah, jadi kita pengen banget saya Pak Ustadz, gimana ya, caranya tolong? Oh, tolong, amin. Tolongnya dengan sama Allah lah. Ya, Pak Ustadz tolong. Ya. Baik, umroh aja belum, haji gimana nih Pak Ustadz? Baik, kita akan bicara akselerasi ke tanah suci. Jadi kita nggak bicara ke apa artinya ke spesifik kegiatan, tapi ke tanah sucinya kan. Jadi gini, tema ini saya ambil kebetulan kemarin saya Mbak Mi dengan Mas Haji Pamungkas ini. Ya, Mbak Mi. Ya, kita Mbak Mi Jawa gitu kan. Nah, kemudian di tengah obrolan itu kemudian saya ditunjukin sama Mas Pamungkas ini. Ini coba dibaca. Saya kaget loh. Apa tuh? Ternyata ribuan. Jadi sudah mulai ribuan lah. Kalau di total itu udah ribuan, nggak lagi ratusan. Ribuan calon jamaah haji itu yang kuotanya diambil kembali. Jadi dia daftar kan, dia cancelin tuh. Di cancel sama dia. Nah, setelah di cancel itu kemudian uangnya kemana? Dia gunakan untuk daftar umroh. Nah, ketika kita mencoba ngecek alasannya itu adalah dia ngukur usianya itu nggak bakalan nyanda. Karena kan ya dia masuk akalnya, dia nggak ngawur. Memang semua rahasia ilahi ya. Tapi beliau ini yang nyambut itu dia pakai hadis juga ternyata. Oh, hadisnya apa Pak? Saya coba mencari info. Ternyata hadisnya itu kan dia pakai bahwa Rasulullah mengatakan usia umatku tidak jauh dariku. Nah, usia Rasulullah itu kan 63 tahun. 63 tahun. Berarti kan artinya kalau kita patok Ustadz usia sesuai Rasulullah 63, ya oke lah tambah di polin jadi 70 lah. Karena mungkin tambah ekstra. Ada kombonya 7 tahun, jadi semuanya jadi 70 tahun misalnya. Itu kami pun kalau dihitung dengan keberangkatannya nggak nyanda Ustadz gitu kan. Ya sudah, kami akan mencabutnya. Ya memang tidak semuanya, tetapi di banyak daerah ternyata menurut info dari media dan juga dari Mas Pamungkas itu sudah biasa Mbak. Sudah sekarang itu orang udah cabut aja. Kemudian dipakai ke tanah suci. Nah, melalui forum Sasi Soma ini saya ingin mengatakan kepada para calon jamaah haji yang mencabut ini. Anda tahu kan konsekuensinya kan, ketika itu mencabut, itu kan kemudian Anda porsinya hilang lah. Ya. Porsi untuk kursinya itu kan hilang. Berarti kan dia kalau mau daftar lagi, dia menjadi nomor urut baru lagi. Jadi tahunnya mundur lagi gitu loh. Dia paham gitu kan. Nah, saya dalam konteks ini ingin memberikan ini untuk yang mencabut ya, bahwa kemudian kalau Anda mengalihkan ke umrohnya harus benar. Maksudnya benar gimana? Bukan umrohnya nggak benar. Maksudnya cari umroh yang kira-kira sepadan dengan nilai haji. Ada. Yaitu umroh ketika di bulan suci Ramadan. Itu ternyata ya, itu posisi umroh. Enggak, sebutannya adalah bukan 10 hari terakhir, tapi selama Ramadan. Jadi umroh ketika Ramadan itu seperti haji. Like this. Atau istilahnya sama. Nah, di situ kalau kita lihat, berarti kalau misal mau mencabut gitu Mas Pamungkas, sampaikan ke jamaah bahwa silahkan, tetapi umrohnya pilih dong yang di bulan Ramadan. Dan jangan kaget lah, umroh di bulan Ramadan itu secara hitung-hitungan makan lebih murah harusnya. Kan cuma sahur sama buka puasa, siangnya nggak makan. Tapi secara harga lebih mahal. Kenapa lah? Karena kuotanya gede sekali yang ingin gitu loh. Karena orang yang mau umrah ketika di Ramadan itu banyak peminatnya. Jadi sehingga
harganya tentu naik kan, ya maskapainya nanti tanya ke beliau ya kemudian itu. Ya jadi oleh karena itu di segmen 1 ini saya akan bicara Mbak Ella bahwa bagi saudara-saudara kanca tua, ini langsung kanca tua, kalau kanca muda kan mungkin beda ya. Jadi kalau kanca muda saya beda treatmentnya Mas Pam. Kalau kanca muda itu, yuk daftar haji silahkan. Yuk cari duit lagi, umroh dulu nanti. Jadi daftar hajinya tetap ditunggu aja. Insya Allah masih muda, mudah-mudahan umurnya panjang. Kemudian sambil nunggu selak rindu atau takut keburu kiamat, karena sekarang kan salju udah turun di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi sekitar situ udah turun. Kemarin kan di video terbaru kan di Masjidil Aqsa pada berebut lempar-lemparan salju. Ini nggak pernah terjadi di Masjidil Aqsa. Wah ini, jadi orang-orang sekarang sudah luar biasa. Jadi orang-orang Mekah itu kalau piknik ke atas lah, dia naik ke atas ke pegunungan itu karena senang. Pegunungannya sekarang udah gersang lagi, sudah penuh kehijau-hijauan. Jadi sudah nggak kalah sama Indonesia yang mungkin sky view itu udah nggak kalah sama yang sekarang bukit-bukit itu gitu loh. Jadi dia sekarang udah punya juga, apalagi pemandangannya Masjidil Haram dari atas gitu kan. Mereka sangat, nah itu juga tanda-tanda akan kiamat. Makanya bisa jadi anak-anak muda sekarang udah daftar haji itu gugur kewajiban karena udah daftar kan Mas Pam. Kemudian dia segera umroh untuk apa? Untuk menyempatkan nanti di sana. Kemudian berdoa. Nah, saya sering ditanya sama jamaah gini, Pak. Ustadz, saya punya duit, lebih baik saya daftar haji atau daftar umroh? Itu pertanyaan yang sering masuk ke saya. Jadi dia punya uang nih, cukup untuk daftar haji dan cukup untuk berangkat umroh. Pilih yang mana? Nah, dalam sesi Soma ini saya terangkan, pilih yang mana? Kamu pilih umroh dulu. Kenapa? Begitu umroh, kamu sampai di Multazam, nanti di Raudhah, doa sama Allah. Minta ya Allah, aku kesini dulu karena rindu pengen ke Baitullah, ke tempatmu ya Allah. Aku ingin rindu sowan ke makam Rasulullah, kekasihmu ya Allah. Oleh karena itu ya di Raudhah ini aku minta kepadamu ya Allah. Panggil aku kembali ke sini baik untuk umrah maupun haji. Itu. Nah itu. Karena kalau apa ya? Ya ini persoalannya kan bukan apa-apa. Persoalannya adalah kita kan nggak mudah tahu usia sampai kapan. Terus masa tutup dunia kan nggak tahu. Masa aktifnya dunia ini kira-kira sama panitianya mau diselesaikan kapan panggung sandiwaranya ini. Kan ada panitianya bos. Betul. Jadi kira-kira tutup rampung, kukut. Nah kan selesai konsernya. Ya sudah, kita nggak bisa apa-apa kan. Nah jadi dan apalagi sekarang kita lihat tanda-tanda. Ini kemarin yang bikin pilu lah. Yang bikin pilu terbaru. Mas Pamungkas untung udah pulang kemarin. Itu kan Mekah terjadi badai kan. Ya, badai. Betul. Itu sampai pegawainya pada jatuh gitu kan. Terpontal itu. Mas sebentar. Enggak di situ ya? Sudah pulang kemarin, Mbak. Ya. Coba. Loh ya malah ya. Enggak ngerasain kurang ajar itu. Ya, kan enggak bisa cerita beneran. Jadi gini, apa namanya? Bisa dibayangin enggak? Ini harusnya kita introspeksi betul dalam loh, Mas. Betul. Yang namanya pesawat aja enggak berani tuh lewat di atas Ka'bah tuh. Ya. Enggak berani. Betul. Artinya apa? Ka'bah itu sangat suci dan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kok hujannya itu di situ dan kemudian di sekitar situ tuh kayak kemudian ini apa ini pesannya dari Allah? Kalau saya pribadi saya mengatakan begini. Ini sudah mau tutup. Bentar lagi tidak lama lagi kan besok salah satu ciri kiamat yang A1 valid dan tidak bisa dibantah dan itu sudah kiamat pasti. Artinya sudah jelas bukan OTW lagi. Dia sudah masuk rangkaian kiamat itu apalah? Salah satu cirinya. Ada 2. Tulisan di dalam Al-Quran menghilang. Iya betul. Yang kedua, Ka'bah hancur. Jadi ketika Ka'bah runtuh, itu ciri kiamat yang sudah masuk fase kiamat asli. Jadi tidak lagi fase awal. Jadi sudah include. Dia sudah dalam proses untuk seriously kiamat. Itu. Kan Dajjal posisinya itu kan dia mau masuk Masjidil Haram nggak bisa. Masuk tanah haram itu nggak bisa Dajjal. Dia keluar lagi, masuk lagi. Kemudian kan dia hentak-hentakkan kakinya. Kemudian terjadi gempa. Nah ketika gempa itulah kemudian semua orang munafik keluar dari Haramain. Apa artinya? Artinya saat ini berarti fix di Haramain, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tetap ada saja oknum yang munafik di sana. Buktinya apa? Dajjal ketika nanti gedruk di tanah itu, mereka keluar itu yang munafik. Berarti kan ada. Ya mungkin kalau istilahnya itu yang sering ngaksesin untuk bisa mencium Hajar Aswad gitu kan. Tapi bayar. Itu kan orang-orang oknum seperti itu. Masih ada gitu kan. Itu seperti itu.
Nah, gitu ya. Jadi tema kali ini kita munculkan. Pertama lah, Sasi Soma ini kan yang dengerin ada generasi Kanca Muda itu kan generasi Z. Ya. Yang uangnya insya Allah banyak lah. Ya, cara dapetin duitnya juga bisa dari Bisa. apa Nah, aja makanya gitu sekarang tuh. yuk kita umroh TikTok bersama. live. Nah, kita bisa umroh bersama. Siapa tahu nanti Sasi Soma bisa umroh bareng-bareng Kanca Amin, Muda semua. Masya Amin. Allah. Itu kita inginkan ke sana. Jadi apa ya? Jadi daftar haji oke, tetapi kalau kemudian pada usia tertentu dia mau cabut lah, saya nggak bisa nyalahin kan? Karena dia ngitung kan, Ustaz saya itu sudah 60 sekian tahun, ini masa tunggunya 30 tahun. Kan ya kemungkinan saya sampai 90 tahun kan kecil banget. Misalnya sampai ke sana, saya udah nggak tahu fisik saya kayak apa. Iya betul. Apalagi fisik orang sekarang dengan orang zaman dulu kan jauh sekali lah. Iya betul. Kalau zaman dulu tambah tua masih bisa setara kan. Sekarang kan ya, udah beda dong. beda. Kan jalan-jalannya ke mall. Kan beda. Mereka kan jalannya beda. Nah, kalau dulu kan dia ke apa namanya sawah, ke hutan, ke kebun, kemudian masih yang cari ngangkat macam-macam. Yang dimakan juga berbau organik semua gitu kan. Ini dan sekarang perkiraan saya ke depan akan banyak paket-paket umroh yang short, bukan long lagi, short. Kalau long itu kan udah biasa, 9, 11 hari, mungkin ada yang sampai dengan 14 hari. Besok ada yang short karena kesibukan. Alasannya kan gue sibuk nih, mau nyapres atau mau nyalek atau maunya apalah, nyalon apapun gitu kan. Jadi gue mau ketemu tim sukses nih, saya pengen paket Mas, yang paket short. Short itu berarti kan mungkin langsung hari ini langsung, untungnya ada direct sekarang ya dari YIA ke Jeddah. Jadi iya ada direct sekarang bos, nggak perlu ke Jakarta lagi kita. Kalau dulu dari sini ke Jakarta. Dari Jakarta nunggu lama, antri macam-macam di imigrasi sana, kemudian nungguannya lama kan. Dari pesawat kita ke pesawat biasa, kadang dioper ke pesawat internasional gitu kan. Kayak internasional juga sih jadwal juga, dan tunggu di imigrasinya cukup lama sekali. Nah sekarang enggak, kita dari Jogja langsung ke sana. Flight ke Jeddah. Jadi dari bandara baru kita langsung sampai ke sana, itu yang luar biasa. Jarak ke Haramnya semakin dekat Mbak Ella. Nah makanya besok akan terjadi tuh. Besok itu paketnya paket short. Short itu apa? Cepet nih, gue yang penting Jumatan di sana. Bisa jadi besok itu obrolan orang generasi Z itu sudah beda. Kamu Jumatan dulu kemana sama Kak? Lo habis Jumatan pulang bisa jadi besok. Lama-lama nanti ketengan. Ketengan itu direct flight YIA ke Jeddah itu bisa jadi sudah kayak Trans Jogja, yang istilahnya shelteran yang kayak orang-orang di sini tuh kalau mau belanja ke Singapura gitu kayak berangkat pagi pulang sore. Iya, mau Jumatan di mana? Di Mekah. Bisa jadi sahur di Jogja, buka di Mekah. Kan itu. Lah akan terjadi insya Allah gitu kan. Makanya sekarang kita tampung nih teman-teman yang pengen berangkat, ya mudah-mudahan disegerakan. Nah, tips-tips nanti tentang bagaimana mempercepat akan kita bahas nanti ya, segmen kedua ya. Sekarang ke Mas Pamungkas dulu, silahkan ditanya-tanya lah kaitan dengan mungkin pengalaman beliau. Kalau saya prinsip adalah kalau usia masih muda lebih baik Anda umroh dulu, doa di sana, nanti minta lagi kepada Allah. Kalau usia sudah sepuh, dihitung kira-kira agak impossible secara manusiawi loh ini, sampai dengan usianya nyantel ketika, karena masa tunggunya kan lama sekali. 25 tahun, 32 tahun. Jarang yang 15 tahun kan gitu, jarang. Gitu kan. Tuh, apalagi mereka ada yang nambah agak sedikit, ya nggak tahu ya pemahamannya agak, mohon maaf ya, pemahamannya mungkin agak komprehensif sehingga lho piye to iki aku kan mesti duit suwe. Lah kok pelunasane larang banget saiki. Janjane iki piye to iki? Wah, jadi wis tak jabuk wae duite. Wah, misalnya kan ada yang seperti itu lah. Jarene murah, aku masa iki 2 kali lipat. Nah, ya itu kan Mas dapat netizen nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa apa-apa. Artinya kan kan gitu. Kita pun nggak bisa ngasih penjelasan. Yang bisa ngasih penjelasan kemarin yang kita undang ke sini apa? BPIH kemarin itu yang punya lembaga ngurusin dana haji itu gitu kan, yang berhak menjawab beliau. Kalau kita kan waduh gimana ya, kita nggak tahu biaya asli operasional kayak apa dan sebagainya, kelolanya kayak apa kan beliau yang tahu. Gitulah. Mas Pamungkas, jadi pengen tahu nih, kalau kata Pak Ustadz tadi banyak yang nyabut gitu ya. Apa namanya, memang itu terjadi trennya sekarang ini atau udah dari dulu, atau sekarang tiba-tiba membanyak gitu?
Membanyak Mbak Ella. Jadi memang berdasarkan data ya Ustadz ya. Kemarin data dari Himpuh itu per 1 Januari 2023 Mbak Ella sampai dengan 12 Maret 2023 selama 2 bulan 11 hari Mbak Ella. Itu yang mencabut itu sekitar 20.632 Wow. calon jamaah haji. Nah, ini Masya Allah. Karena udah pada memang sepuh-sepuh. Rata-rata usianya Iya. berapa gitu, Mas? Kebanyakan sudah sepuh. Jadi sekitar di atas usia pensiun ya Mbak Ella ya. Mungkin sekitar 60-an seperti itu kan. Jadi kalau masih masa tunggunya masih 20 tahun, 25, 15 tahun mungkin berpikir ulang ya Mbak Ella ya. Betul seperti Ustadz tadi menjelaskan ya. Jadi kan sekarang kita harus berpikir logis ya Ustadz ya. Jadi kaitan dengan masa tunggu hajinya. Kemudian yang pertama masa tunggu saat ini di DIY Mbak Ella itu untuk kita reguler ya, haji reguler. Kalau saya daftar tahun ini Mbak Ella itu masa tunggunya 33 sampai 34 tahun. Wah, jadi kalau Mbak Ella sekarang berapa ini umurnya? Yang misalnya Mbak Ella 70, sekarang umurnya 30 tahun misalnya. 76. Bah, Utila. Utila. 30 tahun. Serius? Iya. Misalnya 30 tahun banget. sekarang 30 tahun misalnya. 30 tahun tambah 33 tahun sudah berapa Mbak Ella? 63 tahun ya? Enggak, dia usianya enggak. Sekarang usianya berapa? sama aku sama 42 dia. Oh, saya kira 30 tahun Ustaz. Oh, tak ada bojone lho nggih. 40. Jadi sekarang itu masa tunggunya sekitaran segitu. 33 sampai 34. Anggaplah dia 40 tahun kan. Berarti Iya. kan dia bilang 73. besok 73 dia. 75. Sudah pakai ini tongkat Enggak, sudah Nggak nyampe saya. sudah pakai apa? Sudah pakai Enggak pakai apa-apa. Enggak pakai apa-apa. Dan yang kedua Mbak Ella Ustaz Muni. Ah. Jadi skenario Kemenak itu tahun ini itu porsi subsidi untuk haji itu sekarang menjadi 40% Mbak Ella. Jadi 60% subsidi, 40% mandiri. Ini membuat porsi haji yang tadinya 25 juta, saat ini pelunasannya menjadi 50 juta kurang 50 ribu Mbak Ella. Jadi hampir 2 kali lipat. Jadi kan banyak orang yang tidak berkemampuan untuk pelunasan. Pas pelunasan. Maka kemarin banyak kasusnya itu adalah teman-teman kami di pengajian Karomah itu, itu tiba-tiba ditelepon, mau nggak berangkat? Betul. Ini tapi pelunasan, oh ya mau karena ada duit pasan. Jadi dia gantiin yang belum ada duit ketika pelunasan karena pelunasannya agak mahal memang. Oh, berarti kalau haji itu berarti sekitar Tanya, berapa 50. Mas itu? 50 juta kurang 50 ribu Mbak. Jadi hampir 50 juta ya. Ini pelunasannya kan? Pelunasannya. Jadi siapa yang setor kan 25. 25 hampir 2 kali lipatnya Mbak Ella. Jadi kan 70 sekian. Ya. Yang disetor itu, you daftar haji itu 25 juta. Ya. Dapat porsi kan? Ya, betul. Nah, nanti ketika mau berangkat, kamu tinggal nambah kekurangan. Dulu kekurangannya itu, ya dulu 10 gitu. Sekarang udah 50 kurang sekian itu. Ya, berarti hampir 2 kali lipat dari porsinya. Bukan nambahin karena totalnya misalnya 49 50 kurang 50 tuh tinggal nambahin sisanya 24 kurang 50. Enggak. Oh, bukan. Nah, jadi bagi yang tidak ready, Terus oke, baik. ya jadi yang tidak ready kemudian Banyak. itu kan ya berpikir ulang. Berpikir ulang. Jadi kalau bayar 50 juta sudah berpikir nambah sedikit sudah dapat umroh 2 orang ya Mbak Ella ya. Iya, 1 bulan persiapan sudah berangkat ke Tanah Suci Mbak Ella. Umroh sekarang berapa? Ya macam-macam tergantung paketnya. Mulai dari standar Kemenak RI Mbak Ella, Ustadz Munif saat ini minimal 28 juta. 28 juta. Kemudian itu nanti regulernya sekitar di kami 30 juta ya Mbak ya. 30 juta. Jadi 30 juta udah 60 juta udah 2 Mbak Ella. Udah bisa berangkat langsung Ustaz. Oke. Tapi utamanya gimana sih Pak Ustadz kalau kayak gitu? Maksudnya kan haji itu kan ada di rukun Islam yang kelima gitu kan. Makanya kita menginginkan untuk naik haji gitu. Tapi terus ya tadi itu kalau kita mau berangkat nunggu 30-33 tahun lagi gitu, kan tidak ada rukun yang berikutnya kan umrah aja. Gimana? Jadi begini. Kalau kita bicara di kesalahan siapa itu kan panjang. Iya. Kalau harusnya hitungan yang betul, mastatoktum, orang haji itu orang yang mampu. Iya. Apa artinya? Harusnya duitnya yang daftar itu bukan 25 juta kalau saya. Kalau ide saya adalah haji berapa harganya? Katakanlah total haji itu harganya 50 juta. Ya udah kamu harus bayar 50 juta. Begitu you bayar lunas, you segera berangkat.
Kalau kuotanya udah full misalnya 1.000 misalnya sekali berangkat 1.000, yang bisa ngasih 50 juta untuk langsung lunas itu ada 1.400. Betul. Yang 400 itu berarti waiting list nanti tahun selanjutnya. Artinya apa? Lunas dulu. Jadi lunas dan nomor 1 daftarnya. Itu harusnya urutnya gitu kan. Ini kan mulai agak sedikit trouble ketika ada talangan lah. Dulu itu talangan mengerikan. Betul. Mengerikannya gini, Ella ditawarin nih sama yang ngasih talangan. Mau nggak Mbak Ella berangkat haji? Loh saya nggak punya duit untuk bayar setoran awal misalnya. Gue talangin, diutangin tuh. Iya. Habis diutangin, tadinya Ella itu mungkin, wah kok utang? Kalau utang nggak usah lah. Enggak Mbak Ella, nanti kalau Mbak Ella utang untuk haji, kami bayarin tuh hajinya. Mbak Ella kan utang tuh 25 juta, utang ke kami kan. Ya, nanti Mbak Ella dapat sertifikat. Sertifikat bahwa dapat porsi. Sertifikatnya itu bisa kamu berikan untuk utang lagi lah. Dulu itu untuk jaminan bisa. Sertifikat daftar haji itu untuk masukkan SK-nya itu Iya. untuk utang lagi bisa. Jadi pikiran orang akhirnya bukan masalah hajinya, utang, tapi berarti aku dapat uang lagi nih. Nah, jadi orang sudah berubah pikirannya. Dia bisa nginiin lagi padahal dia tadi utang sama itu. Ya repot. Loh, lah ya gara-gara itu kemudian waiting-nya panjang. Orang merasa mampu semua padahal harusnya kan dia mampu dulu baru antri gitu. Yang lunas daftar. Makanya kan di sistem ini kan nggak ketengan. Yang umroh ya Mbak harus lunas. Kalau nggak lunas ya nggak bisa kan gitu. Itu harus lunas gitu kan. Nah nanti saya akan bicara di segmen kedua itu bagaimana cara trik biar cepat ke sana. Nah nanti di segmen kedua. Tapi di segmen pertama ini kita ingin bongkar dulu bahwa kita nggak bisa melarang orang yang kemudian mengalihkan nawaitunya. Kan nawaitunya kan ke haji. Ketika dia menjabut itu karena apa? Karena ya benar. Kita udah niat, udah daftar, sudah dihitung haji. Itu ya benar aja. Mending nunggu bayi enggak? Apanya? Kalau kan udah daftar. Ya. Bentar ya. Ya. Nih kan ya, saya udah Oke. daftar Oke. nih, set gitu. Ya mungkin sekitar saya bisa berangkat 30 tahun lagi. Ternyata saya 25 tahun udah bye gitu. Tapi kan saya udah dianggap haji daripada saya berangkat umroh, saya cuma dapat umroh gitu gimana? Oh, salah. Cara Kan pandangnya saya udah niat Pak Ustadz, Iya. gimana dong? cara pandangnya bukan gitu. Cara pandangnya bukan Ini saya gitu. game over tapi dianggap haji daripada enggak. Ayo. Oh, jadi kamu udah niat game over aja nggak usah berangkat. Kan jadi masalah. Kan jadi Kan masalah. bisa dapat dua-duanya kalau saya berangkat, saya haji, tapi kalau saya game over. Loh, makanya saya ngasih solusi. Kamu umrahnya pas Ramadan. Oh gitu. Kan jika sama gitu iya, kan, iya. gitu kan. Jadi gini loh. Pertama, pandemi ini mengajarkan pada kita. Pandemi itu ngajarin pada kita bahwa you punya duit pun belum tentu bisa sampai sana. Iya. Apa artinya? Kita nggak pernah tahu kan. Ada pandemi seri berapa lagi kita nggak pernah tahu. Mm-mm. Kemudian lockdown lagi kita nggak pernah tahu. Kalau udah gitu gimana? Nangis kan kita nggak bisa ke sana. Artinya obati dulu sampai sananya. Makanya kenapa ada umroh itu menurut saya syarat umroh itu untuk apa? Untuk bypass kangen nunggu haji itu kalau menurut saya salah satunya itu yang kemudian ada syariat umroh itu. Nah, makanya walaupun kamu umroh kamu tetap haji olah. Kenapa? Karena kamu begitu sampai di bandara sana, haji sini haji. Kan semuanya ditanya haji. haji. Kamu haji kan. Oh kamu di sana bilangnya haji sini haji kamu. Minum dulu haji gitu kan kata orang sana. Jadi kita amin. Iya. Amin. Jadi gini, saya tidak bermaksud memprovokasi untuk kemudian mencabut yang sudah daftar. Cuma tolong dipertimbangin lagi. Kan ini pertanyaannya, kita punya uang Ustadz. Saya daftar haji atau umroh dulu. Kalau saya umroh dulu, di sana doa di Raudhah. Di Raudhahnya berkali-kali doa. Ketika di Multajam di sana doa. Di semua sudut tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi doa semua. Khususnya di Raudhah. Doa sama Allah. Allah itu kalau ngasih rezeki gampang. Kalau Allah udah ngasih rezeki itu sudah gampang sekali. Tiba-tiba dapat jatah MC, sekali MC langsung bisa daftar haji. Bisa sekali. Bisa banget. Amin. Ya, toh? Ya hari ini gua mau namain aja terus deh. Loh ya nggak masalah daripada misah amin kan lebih kan. Ini Gitu. dasarnya kuat banget Ustaz. Ya, jadi Mbak Ella. gitu ya. Ini kan Rasulullah SAW kan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, Iya, jika iya. datang bulan Ramadan Mbak Ella, lakukanlah umroh. Karena umroh di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Ya, luar biasa. Haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah. Haji kita yang biasa nggak sama Rasulullah Mbak Ella, tapi pahala umroh bulan suci Ramadan sama seperti haji bersamaku. Kenapa ada hadis itu dari Nabi Muhammad? Lah sekarang jawabannya
Ya jawabannya sekarang ini. Ya karena ada waiting list panjang. Ya kemudian orang galau. Ya itu jawabannya. Masya ya? Allah, Gitu loh. Ya kan? Masya Nah, Allah. jadi kita bukan apa-apa. Saya udah daftar misalnya, udah daftar, udah ada kesempatan. Jadi kalau saya ngasih kalau ini lagi-lagi ketika sama orang tua sama milenial beda. Kalau orang tua gimana kula saya nih pun umroh riyen mawon Mbah. Pas saya nek daftar haji sak menika, mbok sak furuda-furudane atau sak plus-pluse. Plus dan furuda dulu dengan sekarang itu beda. Plus dulu itu daftar sekarang berangkat besok. Bahkan ada yang daftar sekarang berangkat sekarang. Ya. Nah, sekarang plus sekarang berapa? Plus sekarang 10 kan? Ya, 10 betul, tahun. 10 tahun. Berapa tuh kalau plus? Ya plus itu 10 tahun maksudnya nunggu. Berapa harganya? Berapa ya? Berapa dolar sekarang? 250-an juta ya Mbak Ella ya, kurang lebihnya itu. Padahal itu yang kuota pemerintah loh ya. Malah guju dhewe ta. Loh, kalau Anda punya resources silahkan. Oke. Loh, Berangkat. kalau saya ada yang tanya gini, saya lihat orang yang tanya lah biasanya. Iya. Saya, kan setiap orang punya beda-beda. Ada teman saya muda, pengusaha. Iya. Apike piye nek ngene kita? Apike kowe daftar telu. Piye? Reguler, furoda plus karo daftar umroh. Dadi sing dhisik dadi koyo mancing, sing dimangkat sik. Ngono. Kok ngono? Heeh. Lah, sugih kok. Lah sugih kok ora masalah. Lah bebas. Loh, dia istilah mancing. Dia tuh semuanya taruh. Nanti siapa yang ikan yang makan duluan itu yang dia kena. Iya. Loh, kalau saya disuruh milih karena ada duit, saya pilih semua kan. Ya. Reguler saya daftarin, plus saya daftarin, furoda saya daftarin. Kan begitu udah sampai sana kemudian itu muncul jadwal yang baru, kita kan tinggal replace bisa. Beli replace seorang kan nggak masalah. Wong jatah kita, tinggal nanti untuk siapa, kan nggak masalah. Yang sedang kita galakkan juga bahwa Bapak Ibu, ayo yang sudah sering ke sana, coba berpikir cara berbeda. Kamu beribadah kalau cuma umroh, mohon maaf ya, kita umroh doang nih Mas, Betul. sampai sana. Umroh doang itu pahalanya gede luar biasa. Luar biasa. Ampunan dosa, Ya. rezeki berlimpah, doa mustajab. Ya. Itu kan gitu kan. Betul. Tapi tahu nggak? Ingat Nabi Musa kalau seperti ini. Kan Nabi Musa tanya, ya Allah, aku pengen tahu engkau ada di mana. Oh, gampang. Aku bersama orang-orang susah. Jadi aku ada di orang-orang susah. Artinya apa? Ketika kita membahagiakan orang susah, itu artinya kita ketemu Allah. Artinya apa? Yang sudah sering ke sana, mbok iya kamu tahan nggak usah ke sana. Bukan nggak mau loh, bukan nggak kepengen loh. Ya. Kepengen wong kangen terus. Kalau bisa itu nggak usah pulang di sana terus. Betul. Nah iso itu. Ya toh? Salatnya ngono terus gitu kan kalau bisa. Tapi kenapa? Dia lirik itu. Dilirik ternyata ada tetangganya marbot masjid atau saudaranya dulu lah. Ya. Ada kerabatnya itu yang anaknya banyak, hidupnya sengsara, kekurangan, tiba-tiba kamu datang. Kersa umroh mboten. Oh, itu lalu dua drimil. Allah. Itu bahagianya itu guling-guling karo-karuan. Nah, membahagiakan orang lain itu jangan tanya kayak apa badannya di depan Allah Subhanahu. Jadi kita dapat double. Ya. Pahala umrohnya dapat. Karena apa? Kalau yang saya bayarin orang untuk berangkat umroh, ritualnya dia berpahala itu langsung cloning. Ya. Misalnya pahalanya sama Allah dihitung mendapatkan 3,5 kilogram. Nah 3,5 kilo itu sama dikalikan 2. 3,5 kilo bagi yang umroh dan 3,5 kilo bagi yang bayarin. Ya. Jadi dua-duanya dapat. Tanpa ngurangin. Tanpa ngurangin. Itu yang keren. Makanya ada orang yang hobinya itu berangkatin umroh. Ya. Dia sendiri udah 1-2 kali ke sana atau mungkin 5 kali udah bukan bosen. Tapi dia menahan diri. Aku tak coba. Tapi begitu dia tuh bahagia banget mungkin lihat orang dibayarin gitu, matur nuwun sangat. Sampai habis pulang dari sana sowan gini, matur nuwun sampai sudah enggak karu-karuan itu. Itu kan? Nah, itu kan luar biasa. Makanya kita sedang juga ngasih treatment yang punya banyak duit, cobain kamu kejutin orang-orang. Siapa yang ngejutin orang dengan kebahagiaan, Allah akan kejutkan hidupnya dengan lebih bahagia lagi. Amin. Loh, saya udah ini di banyak segmen saya udah cerita Mas tentang. Pamungkas nggak apa-apa yang ngejutin saya. Iya. Kita kejutkan aja. Tunggu elemennya. Loh, nanti kalau Siap sakit semua dikejutkan. jadi umroh nanti Iya. kamu harus Amin. ikut. Harus. Ya, ya. Punya legend. Saya legend dikejutin harus. dulu tuh barokahnya Mas Masya Pamungkas. Ya Allah. Amin. Allah. Oke, kita rehat dulu kan Muda Jogja. Nanti kita ngobrol lagi ya gimana caranya ya. Ini kita
atur strategi nih, lagi mikirin strategi biar kita bisa ke Mekah Madinah ini Kaca Muda Jogja. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid dan juga Mas Pamungkas di Sasi Soma sana. 106.1 Jeronimo Durul Son of Jogja, balik lagi di Sasi Soma sana sini soal agama nih Kaca Muda Jogja. Kita nih pas off air mikirin strategi gimana caranya. Ya juga ya kan, kalau tadi 75 saya. Gimana caranya ini bisa haji gitu. Oke, berarti kalau gini, saya pengen tanya dulu nih sebelumnya, karena nih Mas Pamungkas, saya pengen tahu. Ya. Tadi ngomongin soal haji dan umroh sebelum nanti. Oke, kalau tadi ada hadis Nabi ya Pak Ustadz ya. Hadis Nabi yang mengatakan kalau kita berumroh lah di bulan Ramadan, aku itu pahalanya sama seperti haji berhaji, bersamaku. kemudian bersamaku, pahalanya seperti berhaji bersamaku. Ya. Nah, saya tuh selalu kebayang nih, karena saya tuh kan langsing banget ya. Sebenarnya ketika haji atau umrah itu yang disiapin apa sih, fisik gitu kan, kayaknya jalan jauh kemana-mana jalan, terus Betul. kemudian udah gitu kayaknya tuh apa ya, kayaknya rasanya tuh kayak rugi banget kalau kita melewatkan ibadah-ibadah Ya. terbaik di berbagai tempat yang ada di sana gitu. Kalau teknis nanti Mas Pamungkas ya. Saya hanya dikit aja nambahin gini. Pak Ustadz gimana dulu? Sederhana. Jadi gini, sederhananya gini. Sekarang kan saya udah bisa nyeting di kegiatan lain. Contoh, Ya. misalnya Pak, anak-anak bisa gitu, atau Sri bilang, sesuk ya main ke sini wahana wisata. Ya. Apa Ki? Nah, kita biasa kan sekarang udah bisa googling kan, ngecek. Oh, wahana wisatanya itu contoh yang paling sederhana itu misalnya adalah Gembira Loka misalnya. Ya. Betul. Atau ada yang wahana itu di daerah Sleman itu lebih gede lagi. Atau mana saja. Atau kalau di Jatim ini Jatim Park lah. Jatim Pak. Kan besar sekali dah. Nah, tahu nggak lah? Gimana caranya biar kita nggak kesel? Nah, pertama settingan niatnya. Maka tak setting. Gue mau wisata, tapi nawaitu gue olahraga. Wah, keren nih. Nah, jadi begitu wisata pakai bajunya baju olahraga. Jadi Oke. jadi aku di situ wisata, aku olahraga nawaitunya. Kemudian di sananya tetap wisata tapi nawaitu olahraga dari awal. Jadi aku udah olahraganya. Jadi capeknya itu ini bongkar lemak, ini bikin sehat, kan gitu. Iya. Artinya apa? Niat dan gabungan itu menjadi menarik. Nah, ketika di Mekah Madinah, kalau teknik yang saya bisa sharing ya itu adalah ketika kamu di sana, kamu itu udah mulai, makanya perlu manasik. Tas yang apa yang perlu dibawa, pakaian jenis apa yang perlu dibawa, sandal jenis apa yang mau dipakai. Yes. Kemudian biar nggak ribet, biar kamu nanti bisa pipis cepet, bisa gini manuver itu pakai apa? Itu manasik, jurus manasik di sana. Nah, ketika kita udah dikasih manasik, maka perlu latihan dulu. Al-Qarni ketika mau menggendong ibunya sampai ke Mekah dari tempatnya beliau, kan jauh sekali itu, negara antar negara itu. Itu beliau itu latihannya membawa kambing, membawa kayu, naik turun jadi kayak naik turun Merapi gitu, dek. Wow. Wah, apa artinya? Semua pakai latihan. Maka manasik itu salah satunya untuk membuka cakrawala bahwa gue di sana bukan traveling, gue di sana isinya adalah doa di semua sudut, Ya, memaksimalkan pahala. Jadi oleh karena itu pakaiannya sama settingannya itu gue nggak boleh capek. Gue capek nggak apa-apa, tapi gue sehat. Jadi itu saya rasakan jadi keajaiban. Mindset. Jadi keajaiban itu muncul ketika saya dipesanin sama Bapak, Simbah tolong dibadalke. Tapi aku yang suruh ngelakuin. Itu yang namanya kaki itu udah nggak kuat. Tapi begitu kelingan Simbah harus entreng lah, nggak terasa. Dan itu banyak keajaiban di sana seperti itu. Apalagi dari awal nawaitumu udah pokoknya gue akan all out. Nah, terus ini maka outfit itu penting sekali juga. Outfit untuk tas itu juga makanya tas itu perlu yang nyaman sehingga nggak begitu ribet. Nah, itu termasuk stamina dan sebagainya. Itu dari saya. Silakan yang bagian pembimbing. Mas Pamungkas nih, jadi pembimbing gitu. Kendala-kendalanya apa tuh kalau buat orang-orang yang mungkin tidak mempersiapkan fisik dengan baik gitu ya? Ya niat aja juga perlu. Ya mungkin motivasi di sana juga perlu. Tapi kalau misalnya ternyata fisiknya nggak bisa diseret itu kan kadang-kadang susah. Kendalanya apa sih yang pernah terjadi gitu? Gini Mbak Ella, jadi pertama saat Munif tadi menjelaskan ya bahwasanya
innamal a'malu binniyat itu pertama. Yang Ya. kedua, luruskan niat, sucikan hati, bersihkan diri dan berkhususun pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpositif thinking ya. Betul. Bahwasanya kita itu berangkat memenuhi panggilan Allah ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Jadi aku penuhi panggilan ya Allah, benar-benar panggilan Allah, kita tamu Allah. Insya Allah dengan berpositif thinking, insya Allah yang tadinya kita itu wah, Capek. mungkin nggak ya capek, kayaknya kita kayaknya nggak memungkin nih, kayaknya tawaf ini 3 jam sampai dengan sa'i. Sa'i ini 400 meter kalikan 7, 2,8 kilo. Nggak pernah aku jalan. Aku coba ke warung aja Mbak Ella pakai ini apa? Motor skuter. dong. Skuter matic ya. Jadi kayak gini, aku dari Saya berangkat nggak dari punya bandara. metik. Dari bandara udah jalan kaki. Iya. Naik turun pesawat di imigrasi jalan kaki, ke hotel juga jalan kaki, nanti pakai bis kemana-mana tetap pakai 2 kaki ini Mbak. Tapi insya Allah dengan berpositif thinking, berkhususun, insya Allah semua nyaman Mbak. Karena begini Mbak, banyak sekali jamaah-jamaah kita kemarin usia 95 tahun, Oh ya, 102 gitu. Ada 80 ada kemarin Mbak, Masya Allah. Itu semangatnya luar biasa, cuma pengen apa? Ke Baitullah Mbak. Jadi masa tunggu haji ini kan lama nih. Yang kemarin ada Iya. ibunya direktur salah satu rumah sakit besar di Jogja ini kan, beliau sudah nunggu haji tapi belum sampean 95 tahun dibawalah ke sana. Masya Allah Mbak. Jadi kalau waktu tawaf sa'i pakai kursi dorong. Nanti kan kita kan ada tim kita yang mendorong Mbak di sana. Jadi dipermudah semuanya Mbak insya Allah. Dan Sekarang juga ada kendaraannya itu ya? nah, kendaraan di lantai 3 Iya, Mbak, iya, betul. betul. 114 real untuk yang sendiri, Ustaz. Kemudian kalau yang untuk berdua sekitar 238 2 kali lipatnya. Itu bisa nanti kayak mainan gitu. Tinggal Bismillahirrahmanirrahim mulai dari rukun Hajar Aswad, muter lagi. Kemudian kita nanti doa sendiri, zikir sendiri kan simpel sebenarnya Ustaz ya. Kalau syarat tawaf kan yang penting kan kita menurut suci dari hadas dan najis, kemudian menurut aurat, kemudian kita jalan melaksanakan rukun umrohnya gitu Mbak. Insya Allah Mbak, luruskan niat berangkat. Amin ya. Amin. Ya, baik. Jadi kita langsung ke teknis ya sekarang. Oke. Pertama, bagi kanca muda dan kanca tua yang punya aset, jual asetnya. Masya Allah. Lo langsung saya. Ya. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya sertifikat tanah dan sertifikatnya itu nggak usah dibagi dulu. Kamu ke kamar suci dulu Bapak Ibu, kanca tua. Kenapa? Ninggalin warisan hukumnya tidak wajib dalam Islam. Apalagi warisan harta itu tidak wajib sama sekali. Ya. Kalau mewariskan generasi yang terbaik untuk generasi yang kuat, nggak boleh lemah, itu maksudnya lebih kuat imannya, kuat tauhidnya, bukan kuat uangnya. Kalau uang itu nanti cari sendiri. Saya mau tanya, kira-kira almarhum Pak Air Farudin itu Islamnya baik atau enggak? Oh, jangan tanya Air Farudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Harto aja sama beliau hormat. Ya. Kira-kira jelas orang baik kan itu, insya Allah. Oh, semua menyaksikan meninggalnya hari Jumat juga itu. Itu kan semuanya ngasihin tuh. Ya toh? Luar biasa. Tahu yang ditinggalin sama beliau apa? Enggak ada. Beliau ninggalin warisan berupa rumah kontrakan, Bos. Masya Allah. Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya. Rumahnya kontrak. Jadi anaknya itu nggak ditinggalin rumah kontrakan. Kemudian ada yang namanya kendaraan. Kendaraannya ada kalau nggak salah itu Yamaha atau apa gitu ya. Itu dipakai sama beliau. Itu dikembaliin ke PP Muhammadiyah. Enggak, ini untuk Bapak. Ya kan dulu dipinjemin akadnya, tetap kita kembalikan. Anak-anaknya kembaliin, Bos. Masya Allah. Baik sekali. Ketua Umum PP Muhammadiyah. Apa warisannya? Hartanya nggak ada diwarisin. Ya, clear ya. Berarti nggak ada harta yang diwariskan. Apa artinya? Meninggalkan warisan untuk anak-anak tidak wajib. Yang wajib meninggalkan akidah yang benar. Anaknya sholat, mau mendoakan, Islamnya tepat. Ya itu oke. Berarti yang punya sertifikat jual aja dulu, berangkat umroh. Kalau perlu yang paket paling mahal, kapal berdua. Ya, atau istilahnya yang paling VIP sehingga nyaman misalnya. Seperti itu. Ini bukan ekstrim ya tadi. Tapi kan nggak hanya perlu niat Mbak Ella. Iya. Tapi kan eksekusi. perlu Ya. eksekusi. Nah, jadi yang punya aset, kamu jual asetnya dulu. Berangkat. Teman saya udah pernah kan, saya mau ngumrohin satu keluarga, dia istri sama anaknya 3, dia jualin mobilnya, dijual sama dia. Tapi sebelum dijual dia bilang, ini tak jual mobilnya dalam rangka kita mau ke tanah suci. Setuju nggak? Nanti kita sama-sama doa di Raudhah di Multajam, di sana minta ganti sama Allah. Betul. Berangkat dia, jual mobil, berangkat berlima, pulang bisa beli mobil lagi. Luar biasa. Oke, nomor 1 jual aset. Ya. Oke, kalau ada tabungan, keluarin tabungannya, depositonya, berangkat tanah suci. Clear itu dulu. Punya emas ya, Ustaz? Ya, sama Mas dan teman-temannya pokoknya semuanya aset jual, aset dijual, baik Ya, itu Mas, Mbak. liquid atau enggak liquid itu
Oke ya, itu jelas ya. Berarti effortnya adalah dengan itu. Ya. Yang kedua, kalau Anda nggak punya aset, nggak punya tabungan, nggak punya macam-macam, maka lakukan tahajud dengan rutin. Jadi tahajudnya sudah 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 hajat, 3 witir. Jangan pernah putus. Habis itu perbanyak bacaan sholawat, zikir komplit. Kemudian sholat subuh di berjamaah. Kemudian habis sholat subuh jangan pulang sampai suruk. Karena suruk itu pahalanya seperti umroh dan haji. Luar biasa. Ini untuk mancing ke tanah suci itu Ya. suruk amalannya. Suruh. Dari tahajud sampai suruk. Makanya suruk itu mancing ke tanah suci. Tahajudnya mempercepat. Olinya itu tahajud. Suruknya ini kata kunci untuk buka segera ke Mekah. Jadi yang nggak ada dana, belum ada dananya dari situ. Oke. Kemudian di sujud sholat itu lantunkan ingin ke tanah suci. Ya Allah panggil hamba sowan ke Mekah Madinah, umrah maupun haji terserah ya Allah. Ya. Disampaikan tapi tidak dalam bentuk lisan tapi dari hati. Jadi ketika sujud sholat itu, karena ketika sujud itu doa hamba dengan apa? Posisi hamba dengan Tuhannya itu paling dekat ketika sujud. Nah, oke. Kemudian inceng waktu-waktu mustajab doa. Lihat buku-buku udah banyak sekali. Waktu mustajab doa kapan saja, termasuk waktu kita sujud. Nah, yang selanjutnya action. Siapkan kotak di rumah. Setiap hari harus nyelengi. Saya dulu istilahnya ada umroh galon. Jadi pakai galon, diisi itu galonnya. Pokoknya kamu tentuin. Saya dulu mancingnya dengan uang 20.000. Kenapa uang 20.000? Karena uang 20.000 itu uang paling unik. Ya. Kalau 100 banyak orang nggak punya. Betul. 50 ya kadang punya kadang enggak. Kalau 5.000 banyak punya. Ya. 10.000 masih banyak punya, 2.000 banyak punya. Tapi 20.000 itu uang yang unik. Jadi uang yang jarang untuk transaksi itu uang yang warna hijau itu, 20.000 itu. Maka dalam hati langsung dideklarasikan setelah Anda punya niat untuk ke tanah suci. Ya Allah, pokoknya kalau gue ketemu uang 20.000, ini tidak boleh untuk apa-apa. Ini hanya untuk umroh. Maka begitu kamu transaksi dapat kembalian ada 20.000-nya, itu berarti jatahnya galon. Masya. Terus sampai ke situ. Nanti kalau sudah penuh 1 galon sampai full tank, itu tinggal nambah dikit, Mas. Udah pernah kita hitung. Masya. Artinya apa? Effort kita harus serius. Jadi apalagi kalau tadi masuk berapa hitungan kamu? Coba hitungan. Kalau kita tadi 50.000 per hari Ustaz ya. 50.000 per hari dikalikan 30 hari kan terkumpul 1 bulan 1,5 juta Ustaz. Mbak Ella. Itu dikalikan 20 bulan sudah bisa berangkat umroh nih 30 juta. 50.000. Tapi kalau Ustaz tadi bisa nyisi nih 20.000 ini kan unik nih Mbak. 20.000 dikalikan 30 ini terkumpul 600.000 Mbak Ella per bulan. Dikalikan 50 bulan. Nggak sampai 5 tahun Ustaz. Udah itu berangkat udah 30 juta berangkat. Dan tahu nggak rahasianya? Sebetulnya 20.000 sama 50.000-nya itu bukan apa ya? Itu bukan hitung-hitungan manusia, itu hitung-hitungan langit. Bukan. Karena apa? Itu Begini, contoh ya. Ibaratkan kita kepengen ke tanah suci, itu sudah minta sama Allah dengan nangis, ngangkat tangan. Ketika habis tahajud, habis suruk, habis amal soleh apapun kita minta sama Allah. 2 lah. Setelah kita minta ngeroeng sama Allah, kemudian kita wujudin. Nih Allah, gue ikhtiar serius ya. Aku ikhtiarnya dengan nyisin 20 atau 50.000 ini. Belum gitu kan. Terus. Itu kan kayak anak kecil minta sama bapaknya. Walaupun Allah itu bukan bapak kita. Allah itu Tuhan kita. Artinya kan minta gini, Pak, aku pengen sepeda baru gimana Pak? Kan bapak-bapak rata-rata kan ya anggaplah bapaknya orang biasa, bukan orang kaya. Nah orang kaya kan ya sekarang aja yuk. Kalau ini enggak, nanti ya. Mudah-mudahan nanti bulan Bapak ada bonus dari Jeronimo, mudah-mudahan cair. Nanti tak beli misalnya gitu kan. Kan gitu. Tahu nggak lah yang terjadi? Iya Pak. Terus tiba-tiba lah bapaknya kerja di Jeronimo pagi sampai sore, sampai sore kadang malam. Tiba-tiba pas pulang itu tanpa sengaja lah nyampar. Sebenarnya bapaknya punya duit. Cuma duitnya bapaknya itu kalau untuk beli sepeda langsung itu takutnya cash flow-nya itu agak sedikit goyang, sehingga takutnya kalau ya masih tetap ada tabungan tapi menipis agak drastis kalau untuk beli sepeda misalnya, karena kebetulan kan uangnya ngepres, tapi dia punya tabungan sebetulnya, cuma nanti aja kalau ada uang lain sehingga ini nggak ganggu kan gitu. Betul. Tiba-tiba karena anaknya udah minta terus, kemudian dia nggak tahu kalau anaknya itu ternyata nyelengin. Nah di celengan yang itu loh lah, yang dari gerabah itu loh. Pas ayahnya pulang, capek, agak sedikit ngantuk, nyampar itu kakinya. Bler.
Entah kaki, entah tangan nyampar, kemudian terjatuh itu, anunya, celengannya anaknya, Berapa? biar. Loh, langsung, apa ini dek? Wah, bapak anu ya, itu nyampar anu ya, celenganku ya. Oh, apa ini? Anu ya, aku kan kemarin udah bilang pengen sepeda. Ya ini aku kemudian kalau dapat uang saku, aku celengin di sini. Bapak manapun nggak akan, bagus itu nggak. Nangis lah. Dia langsung kemudian bilang, uangnya dikumpulin ya, besok minggu kita berangkat. Anaknya gitu, orang tuanya pasti nggak tega lah. Kenapa? Lu anakku ternyata udah nyelengin sendiri tuh. Dia udah usaha sendiri, sesuai versinya dia. Ya Allah, kasihan ini sampai dia nyelengin kayak gitu. Langsung, udah. Kamu hitung uangnya berapa? Besok kita berangkat. Terus ya nanti kekurangannya ayah. Masya Allah. Itu manusia, Bos. Itu manusia. Gimana ya Arhamar Rahimin, yang punya Rahman, punya Rahim, yang lebih sayang daripada Allah kepada kita nggak ada. Allah saja yang lebih sayang pada kita. Istri kita, suami kita, orang tua kita tuh sayang sama kita, tapi nggak sesayang Allah. Gitu. Bayangin, kalau orang tua aja ternyata anaknya gitu, apalagi Allah lihat hambanya ini ngumpulin. Yang ada kan kita cuma kepengen doang, doa doang, tapi action nyalanginnya nggak ada, action dealnya nggak ada, eksekusi untuk apanya nggak ada. Ini yang kurang. Kalau kita udah ada eksekusi, itu tinggal nunggu hari, Mas. Tinggal nunggu Allah nyukupin dengan cepat, itu urusannya Allah. Tiba-tiba kamu 20.000 baru dapat separuh, tiba-tiba Allah lunasin langsung. Sehingga 20.000-nya yang separuh itu malah untuk biaya jalan-jalannya di sana. Betul. Gitu. Itu sering kejadian lah. Banyak yang itu terjadi. hanya pancingan. Betul, Amin. pancingan. Amin. Tapi harus ada eksekusi. Banyak. Ada yang bikin rekening khusus. Kalau saya seringnya bikin kotak khusus, kotak itu untuk dimasukin atau galon atau terserah lah. Pokoknya itu pakai teori itu. Dan itu sudah banyak terbukti. Nah, jadi jelas ya, jual aset, tambah amaliyah, khususnya amaliyah-amaliyah yang kemudian membuat percepatan doa, kemudian eksekusi. Eksekusinya dengan apa? Ya dengan cara langsung kita mencoba untuk itu. Dikit-dikit misalnya, contoh ya, pulang MC tiba-tiba dapat fee ini sebagai untuk umroh, dengan sama umroh suwe-suwe nanti gitu. Betul. Loh, nyatanya lihat ketika orang lagi kepengen sama iPhone, kepengen sama HP baru, dia sampai nggak makan loh, dia nggak makan loh. Betul. Kamu nggak makan kenapa? Saya pengen beli itu, bisa nggak? Bisa. Padahal nggak pakai doa dia. Betul. Dia cuma kepengen beli merek itu tadi. Betul. Hanya pengen beli tanpa doa, tapi dia bisa. Ini udah pakai doa, udah pakai nyelengin, lebih bisa harusnya, logisnya begitu. Betul, Ustaz. Mbak Ella, bener loh Mbak Ella. Kita Mbak Ella ya, Ustaz, kita itu real ya, setiap keberangkatan kita Mbak Ella, bener loh. Ada yang setelah kita kan ada acara Mbak Ka'bah nih, Ustaz, Mbak Ella. Setiap kita selesai umroh wajib, kita hari pertama itu mengenalkan tempat-tempat mustajab di seputar Ka'bah. Salah satunya masuk ke Hijri Ismail, kemudian Multazam, kemudian ke Rukun Yamani, Makom Ibrahim. Nah di situ banyak orang tuh nangis, Pak Pamungkas makasih kita dibimbing sampai di sini. Ternyata dia saya itu cuma buruh gendong di pasar Sragen gitu kan. Kemudian dari 5.000, 3.000, mungkin Beringharjo 20.000 kali ya Ustaz. Yeah. Kemudian ada tukang pijet. Saya itu matiin setiap, ini disuruh sama Ustaz saya. Berapa satu hari mijet 5 sampai 7 misalnya. Udah matiin satu. Dari matiin satu ini yang tadi 50.000 aja. 20 bulan berangkat loh Mbak Ella. Berarti bisa. Insya Allah kita semua bisa Mbak Ella. Mbak Ella bisa pokoknya insya Allah. Real itu. Jadi Ustaz Munif bukan hanya untuk ini aja real. Tapi sudah banyak. Buat saya makin galau. Ya haruslah. Harus. Janji Allah loh Mbak ya. Bukan janjinya Ustadz Munif. Baik, loh. kita berdoa nih di penghujung asar. Asar itu penghujungnya mustajab. Mari bersama-sama labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata la syarika lak labbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Rasulullah Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain.
Allahumma Amin. firli dzambi kullah Amin. tiga wajilah wa awal wa akhirah wa lanati wa syurah. Ya Allah, Amin. mudahkanlah kami semua Amin. yang ada di Jurunimo Amin. maupun Amin. yang sedang dengar ini dimanapun berada, yang Amin. sedang Amin. live maupun yang besok menyetel kemudian di via digital. Amin. Amin. Engkau mudahkan sowan ke Mekah Madinah ya Allah, Amin. baik Amin. untuk Ya umrah Allah. maupun haji ya Allah. Amin. Mudahkan kami ya Allah untuk sowan ke rumahmu ya Allah di Baitullah Mekah Madinah ya Allah, Amin. Amin. sehingga kami betul-betul ingin ya Allah di sana kemudian bermunajat, Amin. beramal Amin. soleh Amin. sesuai dengan perintahmu ya Rob. Berikan Amin. kami kekuatan untuk segera sowan ke tanah suci ya Rob. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina Amin. alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Kak Cemara Jogja. Kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita punya niat yang luar biasa untuk ketemu nanti di rumahnya Allah ya Kak Cemara Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.